Di video sebelumnya telah saya bahas alat pengetesan DU dan cara mengetes signal dari microcontrol dan signal keluaran dari optocoupler. Silahkan dilihat video sebelumnya dan kita akan lanjut ke bagian pengetesan akhir di bagian DU atau inverter, dan itu sama saja inverter sama DU untuk pengecekannya. Silahkan perhatikan baik-baik. Dan ini potongan video di video sebelumnya. Ini merupakan gambaran koneksi antar komponen DU atau inverter sama. Dan untuk lebih jelasnya, cari di video lainnya untuk di-download, silahkan. Baik, untuk pengetesan akhir, gunakan lampu pijar 220 volt. Saya menggunakan lampu-lampu kecil yang biasa digunakan di mesin pendingin atau kulkas buat rangkaian seperti ini. Oke. Ini bagian output dari MOSFET. Ini bagian input MOSFET. Ini bagian positif dari elko 400 volt. Ini deretan MOSFET untuk bagian output positif. Dan sebelah sini deretan MOSFET untuk output negatif. Jadi menggunakan lampu pijar 6 buah. Untuk MOSFET deretan ini, gunakan pin yang tengah untuk output. Dan deretan sebelah lagi, MOSFET bagian pinggir atau bagian drain. Sebelah sini input. Oke. Kita lihat. MOSFET yang digunakan 15N60 atau 15 ampere 60 volt, 600 volt. Baik. Untuk bagian ini digabung dan dimasukkan ke bagian positif. Bagian negatif juga digabung. Oke. Seperti ini. Saya sarankan untuk pengetesan pertama, di pengetesan akhir menggunakan lampu pijar 220 volt. Inputnya menggunakan voltase AC 100 volt. Untuk pengetesan, karena jika inputnya langsung diberi 220 volt, voltase di bagian elko ini menjadi 290 volt. Dan lampu ini hanya mampu di 220 volt. Ada kemungkinan lampu bisa putus. Di sini kita hanya akan mengetahui
signal yang keluar dari transistor MOSFET setelah kita cek di bagian optocoupler. Jadi pengetesan ini setelah pengetesan di bagian optocoupler menggunakan lampu LED yang tadi, dan posisi MOSFET dicabut untuk pengetesan bagian output MOSFET, output optocoupler. Setelah di bagian optocoupler outputnya sudah sesuai, pasang MOSFET dan pasang lampu pijar 220 volt untuk pengetesan akhir. Baik, kita akan coba. Di sini saya menggunakan trapo penurun tegangan dari 220 ke 100 volt. Karena driver unit ini di bagian switching power supply untuk 5 volt dan 12 volt mampu di 100 volt. Oke. Dan kita siapkan juga signal generator. Saya di sini menggunakan alat ini karena alat ini bisa kita setting untuk output frekuensi. Oke, kita coba. Baik, turun naik menggunakan, di sini ada tanda positif dan ada tanda negatif. Saya isi di sini 230 atau untuk pengetesan agar kita bisa melihat kedipan dari lampu praga. Saya biasanya menggunakan sekitar 10 Hz atau 10 kedipan per detik. Oke, ini lihat 10 Hz. Oke. Kita coba. Baik. Lampu pijar menyala semua dalam kondisi redup. Baik. Kita berikan signal 10 Hz. Lalu kita tekan run. Oke, ini sudah running. Baik, setelah kita setting untuk bagian clock generator dan disiapkan. Oke, ini kondisinya kedip dalam arti signal generator belum kita run. Oke, kita coba klik run. Dan signal generator sudah masuk atau keluar dari perangkat ini. Ini tampilan setelah clock generator kita aktifkan. Belum ada kedipan karena kita harus memberikan tegangan negatif di signal Hall bagian input ya. Oke, kita berikan tegangan negatif di Hall-nya. Oke,
kini sudah berfungsi. Coba perhatikan baik-baik. Lampu yang atas ini menunjukkan MOSFET di bagian output positif bekerja dengan baik. Dan perhatikan pergantian-pergantian menyala. Yang bawah ini output bagian negatif. Dan akan terlihat seperti ini. Oke, kita tutup, lihat. Ini untuk satu fase output akan menyala bergantian. Ini fase U, V, W. Jadi satu fase dua lampu karena untuk output negatif dan output positif dan harus bergantian. Jika menyala bersama, dalam arti signal dari CPU masih bermasalah dan akan membuat MOSFET rusak karena kontak antara positif dan negatif. Baik. Ini berada di frekuensi 1010 Hz. Kita naikkan. Kita matikan. Oke. Dan kita naikkan menjadi 5000 Hz. Oke. Kita start. Seperti ini. Jadi pergerakannya akan sedikit lebih cepat. Seperti ini. Makanya kalau kita mau memperbaiki stepper drive atau inverter lebih baik, input signalnya bukan dari mainboard mesin bordir. Agar kita bisa mengatur frekuensi yang dibutuhkan untuk perangkat dan bisa kita atur hingga kedipan-kedipan lampu terlihat secara jelas. Untuk menganalisa signal-signal yang keluar dari CPU atau microcontrolnya perangkat. Oke. Dan kita naikkan lagi menjadi menjadi 9000 Hz dan kita aktifkan. Oke, belum kita set. Seperti ini. Jadi jauh lebih cepat. Untuk perbaikan ini agak kesulitan ya. Kecuali untuk mengetes di beban, dalam arti motor stepper atau motor induksi. Pasti memerlukan kecepatan yang cukup tinggi. Karena kecepatan rendah ini hanya sebatas untuk menganalisa permasalahan-permasalahan di bagian perangkat. Oke. Kita kembali turunkan menjadi 1000 Hz. Oke, kawan-kawan, silakan perhatikan. Jika lampu sudah menyala bergantian,
Berarti kita sudah tahu signal yang keluar dari MOSFET bagian fase U, fase W, dan fase V. UPW dan UPW ini terbagi dua, UPW negatif dan UPW positif. Baik. Silakan perhatikan baik-baik cara merangkainya. Kembali lagi. Seperti ini. Menuju ke positif elko, menuju ke negatif elko. Oke? Perlu dipahami, pengetesan menggunakan lampu pijar ini hanya sebatas mengetahui signal UPW berfungsi secara normal. Tetapi belum tentu output ampere yang keluar dari perangkat ini sesuai dengan beban, dalam arti motor induksi. Karena di bagian perangkat ada juga alat kontrol untuk mengatur dan menyesuaikan beban yang bisa diatur dari dip switch yang ada di sebelah ini, di bagian microcontrol. Yang saya tes sekarang ini adalah inverter tipe FP01. Dan kembali lagi, pengetesan dengan lampu hanya coba mengetahui signal output. Untuk kontrol ampere ada di IC 4053 yang dua ini. Dan resistor yang putih itu akan memberikan signal ke bagian PC board yang ada di MCU dan masuk atau terkoneksi ke IC SMD yang dua di sini. Ini juga IC-nya 4051 sama, cuman yang ini SMD, yang di sini DIP. Jadi sebaiknya untuk sementara, karena pengecekan dan pengetesan ini juga cukup rumit kalau untuk masalah kontrol output, lebih baik kalian ganti kalau memang pernah mengalami MOSFET rusak. Ini diganti. Dan juga 4053 yang sebelah sini. Oke. Ini akan berpengaruh ke setting beban. Dan cara setting dip switch saya sudah posting di video yang lama. Silahkan cek video-video lama dan periksa. Baik, sekali lagi urutannya. Setelah kita cek signal di bagian optocoupler menggunakan 6 buah lampu LED juga, dan posisinya modul MOSFET harus dicabut dulu dalam pengetesan lampu LED.
Setelah dirasa bagus, baru pasangkan MOSFET dan tes dengan lampu seperti ini. Baik, setelah terlihat juga bagus, dan sebaiknya IC 4053 ini diganti, kalian bisa langsung coba tes di beban. Kalau ini inverter EP01 untuk motor induksi, silahkan tes di motor induksi dengan catatan setting dulu deep switch ke bagian terendah. Setting deep switch terendah untuk inverter EP01 outputnya 0,55 kW atau setengah kW atau setengah PK. Atau setengah tenaga kuda. Baik. Kita akan lanjut ke bagian pengetesan di beban output menggunakan dinamo atau motor induksi. Perhatikan baik-baik. Ini diagram untuk signal input agar dapat mengetes signal 3 fase di bagian output inverter. Di sini ada signal generator. Dan saya menggunakan tambahan TLP atau PC817 optocoupler. Ada resistor 220 ohm. Dan toggle switch. Toggle switch ini berfungsi untuk memberikan signal on di bagian inverter. Perhatikan baik-baik, silahkan. Baik, kita coba ke beban menggunakan motor induksi, dan di sini saya menggunakan motor kecil dulu. Ini motor gear needle chain ya. Karena ini saya beri masih 100 volt. Oke, mari kita coba. Kita berikan call. Oke, ini dia lampu merah yang kedua di dekat lampu hijau, karena lampu hijau ini untuk indikator 5 volt. Yang kedua indikator low voltase, karena di sini saya memberikannya 100, jadi lampu nomor 2 menyala, tidak apa-apa. Dan ini hasilnya. Oke. Coba kita berikan frekuensi lebih kecil. Nah, ini dia. Putarannya lebih rendah. Kalau kita rubah lagi ke frekuensi yang lebih kecil. Oke. Terlalu kecil. Ya. Cukup kita lihat. Oke. Untuk sementara pengetesan ini melanjutkan video pertama mengenai masalah tes DU. Coba cek di video sebelumnya yang mengenai pengetesan DU untuk signal output di bagian optocoupler sebelah sini yang menggunakan lampu LED. Baik,
kawan-kawan, terima kasih. Dan terus ikuti video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam khas Indo Emro.